siang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video pengajaran untuk materi minggu kedua matematika diskrit, yaitu mengenai relasi rekurensi. Materi PPT sudah ada di LMS, tetapi mungkin beberapa step mungkin lebih baik apabila saya jelaskan secara langsung. Jadi semoga ya dengan video ini Anda bisa lebih memahami bagaimana Anda mencari solusi dari suatu relasi rekurensi. Oke, mungkin saya akan langsung menggunakan contoh-contoh ya, untuk bisa menjelaskan seperti apa yang disebut dengan relasi rekurensi. Ya, misalkan saya punya suatu barisan AN begitu, dengan N-nya adalah ya saja 1, 2, 3 dan seterusnya. Bisa juga dimulai dari 0 begitu ya. Mungkin ya untuk lebih umum ya, ini N dari 1, 2, 3 dan seterusnya begini. Nah, yang namanya relasi yang bersifat rekursif itu artinya dalam relasi itu didefinisikan suku pertama atau mungkin beberapa suku pertama, lalu suku-suku berikutnya nilainya menyesuaikan dengan suku-suku sebelumnya. Contohnya begini ya, ini mungkin langsung saya sebut sebagai contoh gitu ya. Misalkan definisikan bahwa A1 sama dengan 1, lalu kemudian AN sama dengan N dikali AN-1. Ini untuk N lebih dari sama dengan 2. Nah, ini artinya suku pertama didefinisikan yaitu 1 sebagai titik awal, lalu suku-suku berikutnya, suku ke N itu merupakan hasil kali dari suku sebelumnya, yaitu AN-1 dikalikan dengan bilangan N. Jadi ya misalkan ini N-nya berapa? Misalkan 10. Berarti A10, suku yang ke-10 dari barisan AN itu adalah 10 dikali A9, yaitu suku yang tepat sebelumnya. Nah, ini kalau Anda bermain dengan algoritma dan programming ya, Anda akan mendapati bahwa Anda lebih efisien untuk mendefinisikan suatu sequence, suatu barisan dengan menggunakan suatu rumus rekursif. Jadi cukup ditentukan suku awalnya, lalu bagaimana hubungan antara satu suku dengan suku yang berikutnya atau dengan suku yang sebelumnya. Nah, di sini kalau misalkan Anda mencoba untuk menentukan ya nilai eksplisit dari suku-suku barisan A2, berarti ini akan sama dengan 2 kalinya A1, ya kan? Sama dengan 2 kali 1, yaitu 2. Lalu kemudian A3, ini akan sama dengan 3 dikali A2, berarti ini menjadi 3 dikali 2, yaitu 6. A4, berarti 4 dikali A3, sama dengan 4 dikali 6, menjadi 24, dan seterusnya.
Ya, jadi ini adalah suku-suku dari barisan AN dengan definisi A1 sama dengan 1 dan AN sama dengan N dikali AN-1. Nah, ini bisa tidak untuk dirumuskan secara eksplisit? Maksudnya AN sama dengan apanya N, gitu ya. Kalau tambah di sini, awal dari 1 dikali 2, lalu dikali 3, dikali 4. Nah, ini kan sebenarnya 2, ya ini sama dengan 2 kali 1. Lalu 6, ini kan sama dengan 1 kali 2 kali 3, begini ya. 24 ini sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4. Ya, ini kalau Anda melihat step by step dari perkaliannya. Berarti A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 1 dikali 2, A3 sama dengan 1 kali 2 kali 3, A4 sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa AN dalam tambahan pola ini adalah 1 dikali 2 dikali 3 kali dan seterusnya sampai dikali N. Atau ini disebut dengan apa? N faktorial. Ya, ini dibaca dengan N faktorial. Ya, yaitu perkalian dari 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai dikali N. Ya, tentunya kalau misalkan N-nya sudah cukup besar, ya pasti faktorial ini akan menjadi angka yang sangat besar. Ya, jadi yang seperti ini, yang ini disebut dengan rumus rekursif. Sedangkan yang ini disebut dengan rumus eksplisit. Ya, jadi rumus rekursif itu adalah rumus yang menunjukkan kaitan antara satu suku barisan dengan suku-suku yang lain. Tentunya ini dengan apa? Backwards ya, dengan mundur ya, dengan suku-suku sebelumnya. Sedangkan yang rumus eksplisit itu adalah rumus yang hanya ditentukan oleh N saja. Jadi ada rumus rekursif, ada rumus eksplisit. Ya, tinggal nanti sebenarnya kalau Anda sudah bicara mengenai programming, ya tinggal masalah mana yang katakanlah lebih efisien untuk dikerjakan oleh komputer ya. Oke, kita masuk ke contoh yang berikutnya. Anda mungkin pernah mengetahui ya, yang namanya barisan Fibonacci ya. Ini contoh yang kedua, barisan Fibonacci. Ini biasanya dimulai dari ya katakanlah dua suku pertama begitu ya. Dua suku pertama katakanlah ya ini disebut dengan Fn gitu ya. Mungkin kita mulai dengan F1 sama dengan 1, F2 juga sama dengan 1. Lalu kemudian F dari N ini adalah F N-1 ditambah F N-2. Ini kalau untuk N-nya lebih dari sama dengan 3. Nah, jadi rumus rekursif itu juga bisa memanggil dua suku yang sebelumnya. Jadi nilai dari satu suku bisa ditentukan oleh beberapa suku sebelumnya. Nah, di sini ini kalau diterjemahkan dalam bahasa manusia, ini artinya adalah suatu suku merupakan jumlahan dari dua suku yang mendahuluinya.
Jadi misalkan suku yang ketiga itu berarti penjumlahan dari suku kedua dan suku ke-1. Suku keempat berarti penjumlahan dari suku ketiga dan suku kedua, dan seterusnya. Nah, karena yang dipanggil adalah dua suku sebelumnya, berarti juga harus ada dua suku awal sebagai acuan. Ya, karena ini suku N dia memanggil suku yang sebelumnya sama suku yang dua urutan sebelumnya. Berarti harus ada dua nilai awal. Nah, di sini kalau kita mencoba untuk mencari rumus eksplisitnya, kita lihat ya kita mencoba untuk menebak pola gitu ya. Jadi di matematika itu kita juga cukup sering mendapatkan rumus dengan cara menebak pola. Misalkan kita coba untuk yang suku ketiga, ya, F3 ini berarti sama dengan F2 ditambah F1. Berarti ini sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu F4, suku yang keempat, ini berarti sama dengan suku yang ketiga ditambah suku yang kedua. Berarti ini 2 ditambah 1, 3. Lalu suku yang kelima, berarti suku keempat ditambah suku yang ketiga. Berarti 3 tambah 2 jadi 5. Lalu suku yang keenam, berarti suku kelima ditambah suku keempat. 5 tambah 3 berarti 8. Dan seterusnya. Ya. Nah, di sini Anda lihat bahwa ternyata kita punya sebuah barisan ya, yang disebut Fibonacci, tetapi polanya belum benar-benar tampak. Nanti kalau Anda teruskan dari 5 tambah 8, 13, 8 tambah 13, 21, dan seterusnya ya, semakin lama semakin besar. Tapi ini belum tampak suatu pola ya, yang cukup jelas seperti contoh yang pertama. Nah, ini yang jadi topik yang kita bahas. Bagaimana kita menentukan rumus eksplisit dari suatu barisan yang didefinisikan secara rekursif. Nah, jadi ini untuk pertanyaan juga ya, bagaimana rumus eksplisitnya. Rumus eksplisit dari Fn. Baik, kita lanjutkan untuk relasi rekurensi linear. Jadi sebenarnya ada banyak sekali variasi dari relasi rekurensi. Beberapa ada yang memang bisa diselesaikan, dicari eksplisitnya, tapi juga beberapa ada yang tidak. Beberapa mungkin juga sangat complicated gitu ya, sangat rumit untuk bisa mendapatkan rumus eksplisitnya. Nah, oleh karena itu kita coba batasi ya, kita mencoba untuk kasus yang lebih sederhana. Kita ingin membahas relasi rekurensi linear. Nah, apa sih yang disebut dengan relasi rekurensi linear? Ya, kalau diterjemahkan dalam definisi formal, relasi rekurensi linear orde K itu adalah relasi dengan rumus seperti ini. AN sama dengan alfa 1 dikali AN-1 tambah alfa 2 dikali AN-2 tambah dan seterusnya sampai tambah alfa K dikali AN-K ditambah dengan suatu fungsi N, ya, fungsi dari N. Nah, di sini orde K itu artinya adalah
untuk menentukan suku dari suatu barisan, suku ke n, dia harus memanggil suku ke n-1, n-2 sampai n-k. Jadi dia memanggil k suku sebelumnya. Dan di sini linear itu artinya adalah bahwa pengali yang melekat pada masing-masing suku pendahulunya itu adalah konstanta. Ya, jadi dikalikan dengan satu konstanta. Fibonacci termasuk relasi rekurensi yang linear karena hanya dikali konstanta, yaitu 1. Kalau tadi yang pertama faktorial itu bukan merupakan relasi rekurensi yang linear karena pengalinya n, pengalinya bukan suatu konstanta. Pengalinya adalah nilai yang bergantung pada variabel. Oke. Nah, kita sendiri juga nanti kita tidak akan mempelajari sampai yang terlalu rumit ya. Misalkan sampai yang order 5 gitu. Itu nanti persamaannya jadi sangat panjang nanti. Kita coba untuk yang order 1 dan order 2 dulu. Nanti order yang berikutnya ya Anda bisa dapat idenya. Nah, di sini ada penambahan Fn gitu ya. Ada penambahan Fn. Kalau misalkan Fn ini sama dengan 0, ya, jika Fn sama dengan 0, maka relasi rekurensi tersebut dikatakan homogen. Jadi ini ada penambahan Fn. Fn ini juga merupakan suatu fungsi dalam n, gitu ya. Tapi biasanya kalau seperti Fibonacci dan beberapa contoh yang identik, Fn ini biasanya adalah 0. Dan itu akan lebih mudah diselesaikan. Ya, dan itu istilahnya adalah relasi rekurensi homogen. Oke. Kemudian kalau kita punya relasi rekurensi order k, berarti kita harus punya berapa suku awal k, gitu ya. Karena untuk menentukan suku ke n, dia harus memanggil k suku yang mendahulunya. Berarti kan harus ada syarat k suku awal supaya suku-suku yang berikutnya punya nilai yang dipanggil. Jadi nanti harus ada syarat awalnya, ya, syarat awalnya itu haruslah misalkan A1 sama dengan sekian, A2 sama dengan sekian, hingga AK sama dengan sekian. Ya. Karena kalau enggak nanti kan nggak jalan, ya. Misalkan mau manggil suku ke K+1, tapi nggak diketahui berapa nilai A1, A2 sampai AK. Ya nanti nggak akan jalan rumusnya ya. Oke. Sekarang kita mulai dengan contoh yang order 1 dulu. Yang paling mudah dulu. Contoh untuk yang order 1. Contoh relasi rekurensi linear order 1 homogen. Ya, misalnya diketahui A1-nya 5, lalu kemudian AN itu sama dengan misalkan ya 3 dikali AN-1. Ini untuk N-nya lebih dari sama dengan 2.
Nah, di sini kalau misalkan kita mau melihat polanya gitu ya. Ini kan sebenarnya kalau dibahasakan berarti suatu suku adalah 3 kali suku sebelumnya. Ya kan? Suku ke N adalah 3 kalinya suku ke N-1. Berarti suku sebelumnya dikali 3. Kalau seperti ini bagaimana? Berarti A2 itu sama dengan 3 kalinya A1. Sama dengan 3 dikali 5. Ya ini sama dengan 15, tapi sementara nggak saya hitung dulu. A3 itu berarti 3 kalinya A2. Berarti ini menjadi apa? 3 dikali 3 kali 5. Ini ya. Saya ingin menunjukkan polanya. Lalu A4. A4 ini adalah 3 dikali A3. Berarti 3 dikali 3 kali 3 kali 5. Sudah tampak ya polanya ya. Berarti ini sebenarnya saya bisa mengatakan apa ini? Ini adalah 5 dikali 3 pangkat 1. Ini adalah 5 dikali 3 pangkat 2. Yang ini 5 dikali 3 pangkat 3. Nah, berarti kan sudah tampak polanya ya. Contoh, kita baca kali 3 kali 3 kali 3. Begitu ya. Nah, berarti gimana dong seperti ini? Kalau kita teruskan dan seterusnya, berarti nanti AM akan menjadi 5 dikali 3 pangkat N-1. N-1 ya, karena apa? Ini A2, ini pangkatnya 1. A3, ini pangkatnya 2. A4, pangkatnya 3. Lalu dikurangi 1. Berarti kita punya rumus eksplisitnya adalah AN sama dengan 5 dikali 3 pangkat N-1. Inilah rumus eksplisitnya. Ya, ini rumus eksplisit dari AN. Dan kalau Anda melihat kembali, ini sebenarnya sama dengan apa? Ini adalah barisan geometrik, ya. Ada rasionya, yaitu 3. Suku pertamanya adalah 5. Seperti itu. Ini mungkin di SMA saya rasa Anda sudah pernah belajar gitu ya, mengenai apa namanya barisan aritmatik dan barisan geometrik. Ya, kalau aritmatik kan yang stabil penambahannya, ini yang stabil pengalinya, ya, perbandingannya apa yang konstan. Nah, ternyata ini juga apa akan ekivalen dengan ya, rumus eksplisit dari suatu relasi rekurensi linier oleh satu mungkin. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan untuk yang order 2 yang homogen. Ya, kita akan coba kasus yang sederhana karena untuk yang lebih complicated saya rasa ya itu mungkin kita butuh kuliah sampai 5 atau 6 SKS mungkin.